Beastmaster, bab 117 sampai dengan 118. Bab 117, ular, naga, ular putih kecil, ini bukan masalah besar. Semua sama. Xiao Wu, he, gas. Aku sangat marah. Apa-apaan? Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Wu. Melihat Xiao Wu hendak menerkam wajah Qiao Bai. Suara klik, 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 tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Sesaat, entah itu Qiao Bai, Xiao Wu, atau bahkan Mao Mao Chong, seluruh tubuh mereka kaku. Mereka semua melihat ke arah telur hewan peliharaan di bawah Xiao Wu. Qiao Bai bertemu dengan sepasang mata emas yang tersembunyi di kegelapan. Bersinar terang, Qiao Bai menatap mata emas itu dan tidak berani berkedip. Murid emas juga menatap Qiao Bai tanpa bergerak. Xiao Wu dan Mao Mao Chang kaku seperti patung. Untuk sesaat, satu orang dan tiga hewan peliharaan di ruangan itu sepertinya sedang memainkan permainan manusia kayu. Jika Anda tidak bergerak, saya tidak bergerak, dan semua orang tidak bergerak. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Ketika Qiao Bai menatap sampai matanya hampir sakit, lelaki kecil di dalam cangkang telur itu akhirnya membuat beberapa gerakan. Suara klik, klik, klik terdengar lagi. Si kecil dengan sepasang mata emas menundukkan kepalanya dan menyesap sedikit, dengan cepat menggigit kulit telurnya. Retak dan garing, rasa biskuit kecil. Qiao Bai berkedip, dan Xiao Wu serta Mao Mao Chang juga mendekat. Apakah kulit telurnya enak? Qiao Bai bertanya dengan lembut sambil melihat ke arah Xiao Wu dan Mao Mao Chong di sampingnya. Xiao Wu, bagus. Terutama karena penuh energi dan dapat memberikan energi paling murni yang paling cocok untuk dirinya sendiri kepada makhluk luar biasa yang baru lahir. Kucing-kucing. Meilong kecil tidak memiliki kulit telur. Qiao Bai mengusap kepala kucing itu dengan cara yang lucu. Jangan sedih, meskipun kita tidak memakan kulit telurnya, kita, si kucing, masih sangat kuat, bukan? Mao Mao Chong, angkat kepala, tekuk dada, bangga. Oh, pangkat petik terbalik. Oh, itu benar. Naga cantik kecil ini sungguh mengagumkan. Qiao Bai tidak bisa menahannya dan mengusap kepala Mao Mao Chong lagi. Tetapi Mao Mao Chong hanya berperilaku baik untuk sementara waktu. Mendengarkan si kecil yang baru lahir memakan kulit telur, klik-klik-klik, rasanya sangat harum, dan kucing yang sudah bisa dimakan, Mao Mao Chong, tidak bisa menahan air liur dari sudut mulutnya. Hehehehe, naga, ingin makan. Karena kita semua adalah makhluk luar biasa dengan atribut naga, kita dapat dianggap sebagai satu keluarga. Bukan masalah besar membiarkan naga cantik kecil itu menggigitnya, bukan. Lakukan saja. Serangga kucing menjulurkan kepalanya ke arah kulit telur dan membuka mulutnya untuk mengambil sepotong dan mencicipinya. Dijepret. Sebelum Cet-Cet Bak sempat mendekat, sebuah benda panjang yang memancarkan cahaya putih berkilauan tiba-tiba melompat keluar dan mengenai kepala Cet-Cet Bak dengan akurat. Kucing-kucing, Sigma, Su derajat D derajat wajah mata berkedip, Su. Apa yang terjadi? Saya segera menyadari bahwa serangga kucing yang saya tabrak itu rambutnya langsung meledak, oh tidak, sisiknya meledak. Jiji, cici, ada oleh, melawan naga, brengsek, menderita kematian. Mao Mao Chong bergegas maju dengan marah. Si kecil yang baru saja selesai makan 3/4 kulit telurnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bertarung, au gu. Entah apakah itu karena si kecil baru saja menetas dari cangkangnya, namun tangisan susu lebih seperti teriakan untuk menyampaikan momentum dan tidak memiliki arti sebenarnya. Meskipun warnanya seperti susu, ia sangat ganas. Sebelum Qiao Bai sempat, Mao Mao Chong dan si kecil yang baru lahir mulai berkelahi satu sama lain. Qiao Bai. Xiao Wu memisahkan diri dari Qiao Bai di beberapa titik dan berdiri dengan anggun di kejauhan. Dari Qiao Bai, dia menoleh dan menyisir bulunya dengan paruhnya, dan melirik kucing itu dari waktu ke waktu keluarga. Xiao Wu, sebagai kakak perempuan tertua, berkesepian seperti salju. Tak terhingga. Mengapa? Benar saja, Bert adalah yang paling bisa diandalkan di keluarga ini.
Apa yang akan dilakukan tuan binatang dan adik laki-lakinya jika tidak ada burung? Mungkin mereka semua harus keluar untuk minum angin barat laut. Kesepian. Ini sangat tak terkalahkan dan dijepret. Sebelum aktivitas psikologis Xiao Wu dapat diselesaikan, medan pertempuran antara anggota baru keluarga Mao Mao Chang secara tidak sengaja meluas dan memengaruhi Xiao Wu, yang diam-diam menonton pertunjukan tersebut. Saya melihat diri saya ditampar, walaupun tidak terjatuh, saya digosok oleh si kecil, terjadi gesekan kasar antara bulu dan sisik, kilapnya tidak sebaik bulu sebelumnya serangga kucing di sayap. Setelah menginjaknya, Xiao Wu mengamuk, cembung petik terbalik 0 cembung. Kakak perempuan tertuanya, Tu Xiao Wu, bahkan tidak dapat mengubah posisinya sebagai adik laki-laki dalam keluarga jika dia tidak mengambil tindakan, bukan? Brengsek, itu, saudari Xiao Wu, harus membersihkan namanya hari ini. Boom, berderak. Qiao Bai duduk di tempat tidur dengan tatapan kosong, menyaksikan ketiga lelaki kecil itu bergulat bersama tanpa bisa dijelaskan. Jenis yang tidak menggunakan keterampilan. Meninju dan menendang. Menendang dengan sayap, gunakan tanduk naga di atasnya. Ikat simpul dengan badan panjang. Qiao Bai, Xiao Wu, kucing-kucing serangga. Melihat bantal yang pecah hingga memperlihatkan kapas di dalamnya, penutup selimut yang tergores, pecahan kaca, vas pecah. Qiao Bai akhirnya bereaksi dan dengan cepat menghentikan lelucon itu. Xiao Wu dan Mao Mao Chang, dengan enggan. Tetapi sebagai harta karun Dabao kedua yang memenuhi syarat, tentu saja mereka adalah hewan peliharaan tuannya yang berperilaku baik, lucu, dan patuh. Dengan suara, Xiao Wu dan Mao Mao Chong kembali ke sisi Qiao Bai. Yang satu berdiri di bahu Qiao Bai, dan yang lainnya melemparkan dirinya ke pelukan Qiao Bai. Si kecil yang terengah-engah karena kelelahan. Si kecil menoleh untuk melihat ke arah Qiao Bai, dan menatap Qiao Bai lagi. Kali ini, Qiao Bai akhirnya melihat wajah si kecil di depannya dengan jelas. Makhluk gaib dengan atribut naga. Bukannya Qiao Bai ingin mempertanyakannya. Tapi bagaimana pendapatmu tentang ini? Kenapa hanya ular kecil biasa? Sisik halusnya sekilas terlihat seperti mutiara, namun saat dipantulkan sumber cahaya, sisik tersebut menunjukkan efek warna-warni yang istimewa. Aku pernah melihat warna-warni hitam, jadi ini warna-warni putih, kan? Qiao Bai melirik pria kecil itu, lalu menoleh ke arah Xiao Wu di sampingnya. Kebaikan. Ini mengingatkan saya pada adegan ketika saya pertama kali bertemu Xiao Wu. Meskipun belum lama, gambaran keseluruhan Xiao Wu telah banyak berubah sejak dia berevolusi. Bagi orang yang belum mengetahui atau kurang mengetahui tentang makhluk luar biasa, melihat Xiao Wu sekarang, mereka tidak bisa langsung menghubungkan makhluk luar biasa seperti Xiao Wu dan Huan Yao besar. Xiao Wu memiringkan kepalanya. Qiao Bai mengangkat Xiao Wu dari bahunya dan menggendongnya ke dalam pelukannya. Dia membelai bulu di tubuh Xiao Wu dan terus menatap pria kecil yang baru lahir di depannya. Warna pupilnya adalah warna emas yang pernah dilihat Qiao Bai sebelumnya. Dengan warna cerah dan sisik mutiara, Qiao Bai untuk pertama kalinya merasakan makhluk berdarah dingin seperti ular terlihat agak lucu. Jika Anda tidak bergerak, bahkan membuat orang curiga bahwa ini adalah hiasan halus buatan tangan yang dibuat khusus dengan harga mahal. Tidak ada angka 6 digit yang pasti. Tidak bisa Anda menangkan. Tapi bagaimanapun kamu melihatnya, ini bukanlah makhluk naga yang luar biasa. Belum lagi Qiao Bai telah mengidentifikasi identitasnya, ular perak giok, spesies naga. Mereka berkerabat dekat dengan makhluk gaib yang memiliki atribut naga, namun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan atribut naga. Qiao Bai, Universitas Honghu, bisakah mereka salah mengartikan spesies makhluk luar biasa di dalam telur hewan peliharaannya? Qiao Bai bingung. Qiao Bai terkejut, tapi harus kuakui, bentuk dewasa dari ular perak giok memang terlihat agak mirip dengan naga. Ia hanya mempunyai 2 kepala dan tidak terlihat semanis si kecil ini. Setelah memikirkannya, Qiao Bai membuka keterampilan bakatnya dan melihat ular putih kecil.
Binatang peliharaan, ular perak giok. Atribut, air. Variasi, tingkat rendah dan tingkat tinggi. Level, tingkat lanjut pertama. Keterampilan, cambuk ekor. Rute evolusi, penjinakan giok berkepala dua, kaisar naga perak. Garis darah, belum terbangun. Keterampilan bakat, tidak dibangkitkan. Qiao Bai sedikit terkejut, tapi juga sedikit tidak terlalu terkejut. Rasanya tidak bisa dimengerti kalau ular berevolusi menjadi naga, bukan? Qiao Bai melewatkan rute evolusi asli ular perak giok dan mengklik rute evolusi kaisar naga perak untuk melihatnya. Kemudian, rute evolusi ular perak giok naga giok putih kaisar naga perak. Rute evolusi naga giok putih. Kesukaan 100, 0/100. Tingkat terobosan level 4 belum tercapai. Mahir dalam 3 keterampilan atribut naga, 0/3. Makan 30 batu energi naga, 0/30. Setelah memenuhi semua kondisi evolusi, Anda dapat berevolusi menjadi naga giok putih. Qiao Bai. Keterampilan atribut naga. Juga lihat keterampilan atribut naga. Qiao Bai memikirkan kucing dan serangga itu, dan melirik ular perak giok di depannya. Dia berpikir, apakah dia bertentangan dengan atribut naga? Untungnya, dia akan pergi ke Dragon Nest, dan kemungkinan besar dia bisa mendapatkan beberapa keterampilan atribut naga. Jika tidak, Qiao Bai akan membuat dirinya botak. Meskipun ular perak giok membutuhkan waktu untuk berevolusi menjadi naga giok putih, Qiao Bai sedikit penasaran tentang kondisi apa yang diperlukan untuk berevolusi dari naga giok putih menjadi raja naga perak. Dia terus melihatnya dengan rasa ingin tahu. Rute evolusi Raja Naga Perak. Pemahaman diam-diam 100, 0/100. Terobosan level 7 belum tercapai. Mahir dalam 8 keterampilan atribut naga, tugas prasyarat belum diselesaikan. Kuasai esensi belum selesai. Makan 180 batu energi naga, tugas prasyarat belum selesai. Bunuh naga itu, 0. Memiliki senjata yang terbuat dari tulang naga, 0/1. Setelah memenuhi semua persyaratan, Anda dapat berevolusi menjadi Raja Naga Perak. Qiao Bai. Yang berbeda dari sebelumnya adalah tanda tanya sudah menutupi seluruh wajah Qiao Bai. Yang lainnya agak keterlaluan dan sulit, tetapi Qiao Bai merasa bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Tetapi jumlah pembunuh naga terakhir masih menjadi tanda tanya. Bukankah ini agak keterlaluan? Ular putih kecil. Qiao Bai memanggil ular perak giok dengan lembut. Ular perak giok memiringkan kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan mata emas, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa Qiao Bai yang memanggilnya. Otak bayi baru lahir tidak begitu bagus. Ia memandang Qiao Bai dengan kewaspadaan dan pengawasan di matanya. Ular perak giok memandang Xiao Wu dan Mao Mao Chang di samping Qiao Bai lagi. Melihat ular putih kecil itu tidak bergerak, Qiao Bai berpikir sejenak dan mengeluarkan strip kucing yang telah dia gambar di lotere sebelumnya dari sistem. Untuk makanan yang dikemas dalam bentuk potongan, Qiao Bai secara kolektif menyebutnya potongan kucing. Ini adalah rasa hewan peliharaan tipe naga. Kucing dulu suka memakan serangga. Sebagian besar gambar yang digambar Qiao Bai masuk ke dalam perut kucing. Bisa juga dikatakan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dimakan oleh kucing dan serangga. Qiao Bai membuka potongan naga itu dan menyerahkannya ke arah ular putih kecil itu. Ular putih kecil, tidak, meskipun ular perak giok adalah makhluk luar biasa dengan atribut air, tetapi karena ia adalah spesies naga dan dapat berevolusi menjadi makhluk luar biasa dengan atribut naga, ia pasti lebih tertarik dengan rasa ini, bukan? Ular putih kecil yang masih mengamati Qiao Bai tadi sepertinya mencium sesuatu yang harum dan penuh nafsu makan. Ia langsung mengangkat tubuhnya dan memutar tubuhnya secara bengkok dan berenang menuju Qiao Bai. Kemudian, baru saja, ular putih kecil itu bertarung bolak-balik dengan Xiao Wu dan Mao Mao Chong, dan dari waktu ke waktu, ia dapat menggunakan ekornya untuk menjegal Xiao Wu dan Mao Mao Chong, dan ular putih kecil itu menjatuhkan dirinya sendiri keluar. Ular perak giok, ia dapat bertarung, namun tidak dapat berjalan. Qiao Bai, militan macam apa ini?
Ular putih kecil itu mengeluarkan tangisan susu yang tidak memiliki arti praktis. Ia memandang Qiao Bai dengan sepasang mata emas berair, sama sekali tidak sedingin sebelumnya di dalam cangkang telur membuka mulutnya. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan dua taring yang tajam. Gigi susu kecil yang tajam langsung memakan kemasan luarnya dalam satu gigitan. Qiao Bai, Xiao Wu, Sigma, derajat-derajat. Kucing kutu kucing, W, derajat O derajat W. Adik baru ini, sepertinya dia mengalami kesulitan dengan otaknya. Mao Mao Chong dan Xiao Wu kembali memeluk Qiao Bai, seolah-olah mereka takut ular putih kecil akan mendengarnya, dan mereka berdiskusi dengan tenang di telinga Qiao Bai. Qiao Bai menggunakan satu-satunya tangannya untuk menepuk kepala Xiao Wu dan Mao Mao Chang secara bergantian. Ular putih kecil itu baru saja lahir. Wajar jika dia tidak akan memakan potongan kucing jika dia belum pernah memakannya sebelumnya, kata Qiao Bai dan memandangi ular putih kecil yang menggigitnya dan terlihat bahagia tapi sedikit bingung dan depresi. Ular putih kecil itu berbaring di tempat tidur dan menggeliat dua kali. Lidah ular panjang berwarna merah muda itu dimuntahkan lalu ditarik kembali. Rasanya enak sekaligus tidak enak. Ular putih kecil, wajah bingung. Tidak mengerti. Bukan begitu cara memakannya. Qiao Bai menggunakan kedua tangannya untuk mengeluarkan batang naga itu. Setelah memikirkannya, Qiao Bai memutuskan untuk bertaruh. Dia memegang makanan yang diperas di telapak tangannya dan memberikannya kepada ular putih kecil itu. Jangan menggigit satu gigitan, jilat makanannya, lakukan perlahan dan lembut. Petik 2. Tidak masalah jika anak itu bodoh. Prasyaratnya adalah taat. Menggunakan makanan untuk menjinakkan hewan peliharaan selalu merupakan cara terbaik. Ular putih kecil itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu dengan tegas menjulurkan lidahnya yang panjang berwarna merah muda, menggulungnya dan menjilat semua makanan di tangan Qiao Bai. Kekuatannya tidak terlalu berat, tapi Qiao Bai masih merasakan duri di lidah ular putih kecil yang menggesek telapak tangannya. Rasanya sedikit sakit, itu masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Akhirnya, telapak tangannya terasa sedikit mati rasa dan sedikit merah. Sebagai seekor ular putih kecil yang dapat mengunyah kulit telur segera setelah lahir dan memiliki gigi susu kecil yang tajam, Qiao Bai yakin bahwa kekuatan ini sudah sangat ringan bagi ular putih kecil tersebut. Seperti yang diharapkan dari seekor naga. Spesies ular naga memiliki sedikit keganasan yang berbeda dengan makhluk ular biasa. Orang normal tidak memahami ekologi makhluk luar biasa. Apakah enak? Ya. Qiao Bai tersenyum dan berkata dengan nada menggoda. Mata emas ular putih kecil langsung berbinar. Bab 118. Qiao Bai, perantara tidak membuat perbedaan, kompensasi yang wajar. Pergi ke rumah Huo. Ini sama sekali tidak berlebihan. Ini adalah jenis cahaya yang menyala secara tiba-tiba. Ao-ao-gu, ji, makan. Makna yang disampaikan ular putih kecil itu agak membingungkan, dan tangisannya juga agak membingungkan. Qiao Bai tidak memperhatikan, dia mengeluarkan tongkat naga lezat lainnya, jenis yang belum pernah dicicipi oleh makhluk luar biasa tipe naga sejati. Kali ini Qiao Bai langsung meremas batang naga itu dan meletakkannya di telapak tangannya, lalu menyerahkannya kepada ular putih kecil itu. Kekuatannya harus sedikit lebih ringan. Qiao Bai berkata dengan nada membimbing, lembut, pelan-pelan. Aoji, ular putih kecil menatap telapak tangan Qiao Bai tanpa berkedip, mengangguk, menjulurkan lidahnya dan menjilatnya dengan lembut. Kali ini tidak sakit sama sekali. Qiao Bai hanya merasakan sesuatu yang halus dan basah di telapak tangannya, duri di lidah saya tidak terlihat sama sekali. Qiao Bai tertawa. Tampaknya ular putih kecil itu cukup kooperatif. Bersabarlah terhadap militan. Bagaimanapun, ular putih kecil bukanlah makhluk luar biasa tipe naga, dan tidak akan memiliki keterikatan alami dengan makhluk pertama yang dilihatnya setelah keluar dari cangkangnya. Jadi selanjutnya, Qiao Bai terus mengulangi pemberian makan, memberikan instruksi, dan terus memberi makan, satu siklus penuh. Ular putih kecil memandang Qiao Bai dengan semakin terikat dan percaya. Dia tidak lagi waspada terhadap Qiao Bai pada awalnya.
Bahkan ketika Qiao Bai menyentuh kepalanya, ular putih kecil itu tidak melawan. Tetapi jika Qiao Bai ingin menyentuh punggung ular putih kecil itu, dia akan tetap memandang ular putih kecil itu dengan tatapan waspada. Ular putih kecil, Aoguji. Tidak bisa. Menolak. Tanda kali. Ular putih kecil itu menggeliat dan ingin mencari tempat untuk beristirahat. Hal yang memalukan terjadi, menggeliat. Ular putih kecil yang telah memakan perut bundarnya tidak dapat menggeliat sama sekali, dan tubuhnya yang panjang membeku di tempatnya. Ular putih kecil yang tidak bertahan lebih dari 1 jam sejak lahir hingga makan lengkap. Kesunyian, canggung, mengalami kematian sosial pertama dalam kehidupan seekor ular. Ular putih kecil mengedipkan mata emasnya yang agak menakutkan. Pada saat ini, mata emasnya tidak terlihat megah sama sekali. Qiao Bai tersenyum. Ahem. Qiao Bai mengepalkan tangannya ke bibirnya dengan satu tangan dan menekan sudut mulutnya yang terangkat. Aoi. Ular putih kecil itu membuka mulutnya dengan marah ke arah Qiao Bai, memperlihatkan huruf ular merah jambu yang panjang, dan mata emasnya tampak sangat cerah karena suasana hatinya yang sedang marah. Marah. Buruk. Ular putih kecil itu tergeletak tegak di tempat, tidak bergerak, merasakan lebih banyak kesedihan daripada kematian. Meski masih muda, ia sudah menyadari apa artinya tidak memiliki cinta dalam hidup. Ini bukan masalah besar, hanya saja aku kenyang. Setelah mengatakan itu, Qiao Bai sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah ular putih kecil itu. Tangan Qiao Bai seperti tongkat pedas lembut. Ular putih kecil berpura-pura mati. 2 bagian tubuhnya terkulai, tergantung secara alami di telapak tangan Qiao Bai, dengan bagian kecil di tengahnya dipegang oleh Qiao Bai. Qiao Bai duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki, meletakkan ular putih kecil itu langsung di pangkuannya, dan mengusap perutnya. Bentuknya bulat dan lembut, dan rasanya seperti menggosok balon berisi air. Ular putih kecil, sama dengan Jade Silver Snake, yang baru saja berpura-pura mati, tanpa sadar menyipitkan matanya, dan sekali lagi mengeluarkan tangisan susu yang tidak berarti. Pakaian manis. Melanjutkan. Tubuh ular putih kecil itu tidak bergerak, namun ujung ekornya bergerak 2 kali. Xiao Wu dan Mao Mao Chong menatap bagian garis bawah bagian. Saya ingin memerasnya. Xiao Wu, adik barunya kelihatannya agak enak. Cet Bak, adik barunya terlihat sangat cocok untuk mengasah cakarnya. Qiao Bai menggunakan tangannya yang lain untuk menekan paksa benih di kepala Xiao Wu dan Mao Mao Chang secara bergantian. Hentikan matamu, air liurmu akan mengalir keluar. Xiao Wu mengangkat kepalanya. Pangkat, tuan binatang itu berbohong. Burung tidak bodoh. Burung tidak bisa melakukan itu. Mao Mao Chong menjulurkan lidahnya dan menjilatnya beberapa kali. Kemudian dia memiringkan kepalanya dan menatap kakak perempuan tertuanya. Mao Mao Chong, Ji. Xiao Wu menoleh. Xiao Wu berkata bahwa dia tidak mau mengakui bahwa ada adik laki-laki bodoh di sampingnya. Ular putih kecil yang tergeletak di pangkuan Qiao Bai begitu nyaman hingga matanya menyipit. Peringatan. Merasa kasihan. Saya merasa lembut di sekujur tubuh saya. Sama sekali tidak bisa waspada. Dan bau orang ini sangat enak. Setelah melakukan kontak dekat dengan Qiao Bai, ular putih kecil itu sepertinya dikelilingi sepenuhnya oleh bau tubuh Qiao Bai dan menjadi rileks, bahkan lebih rileks. Seperti pelukan seorang ibu. Kebaikan. Apa itu ibu? Kepala ular putih kecil itu pusing. Akhirnya ia mengangkat kepalanya dan menggelengkannya 2 kali. Mungkin singkatnya, orang ini tidak akan menyakitinya, kan? Naluri ular perak giok, ya. Itu benar. Ular putih kecil itu tergeletak rata. Perlawanan. Berjuang. Peringatan. Hai. Mengapa kamu banyak berpikir? Makan secukupnya. Sangat aman. Masih sangat nyaman, itu saja. Tak lama kemudian, tubuh ular putih kecil itu dengan terampil dililitkan di pergelangan tangan Qiao Bai. Karena tubuhnya yang relatif panjang, ia dililitkan beberapa kali,
dan akhirnya ia menempelkan kepalanya yang berukuran sedang ke mulut harimau Qiao Bai. Qiao Bai. Suasananya sedikit rumit. Meskipun serangga kucing terasa dingin saat disentuh dan terasa sehalus sisik, dibandingkan dengan ular perak giok yang panjang dan tipis, terdapat perbedaan yang halus. Tapi Qiao Bai masih menahannya. Tidur-tidur, anak tukik, tergantung pada kondisi fisiknya, menghabiskan 10 hingga 40 hari pertama untuk makan dan tidur. Kontrak dapat dibuat sehari setelah dibuat. Telur hewan peliharaan menetas. Ular putih kecil itu tertidur. Anda dapat pergi ke rumah Wu dengan tenang besok. Qiao Bai hendak mengemasi barang bawaannya. Ketika dia berbalik, dia melihat sebuah ruangan berantakan. Qiao Bai terdiam beberapa saat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ular putih kecil yang tertidur di pergelangan tangannya, lalu melihat ke Xiao Wu dan Mao Mao Chong di sampingnya. Satu Xiao Wu dan Mao Mao Chong, yang baru saja melupakan pertarungan. Itu. Xiao Wu dan Mao Mao Chong dengan cepat melompat ke tubuh Qiao Bai, memutar tubuh mereka dengan liar, dan bertingkah genit ke arah Qiao Bai. Tuan binatang, jangan marah. Menjadi sangat marah tidak sebanding dengan keuntungannya. Burung itu tidak melakukannya dengan sengaja. Naganya juga tidak. Sedikit kejutan. Kecil. Xiao Wu dan Mao Mao Chong saling menempel seperti orang gila, memandangi ular perak giok yang melingkari pergelangan tangan Qiao Bai dari waktu ke waktu, seolah berkata, sekalipun kita salah, itu juga salah. Mari kita terima hukumannya bersama-sama. Aku akan pergi mencari layanan kamar, kata Qiao Bai tanpa daya. Xiao Wu dan Mao Mao Chong menghela nafas lega. Pada saat ini, Qiao Bai berbalik dan menepuk kepala mereka lagi, dan kalian, renungkan juga kesalahannya sendiri, kamu tahu. Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Mengerti. Dengarkan baik-baik sang master binatang. Renungkan kesalahannya. Mengenai apakah akan mengubahnya atau tidak, Hei gelombang setelah melampaui batas, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan lagi. Menghadapi ruangan yang berantakan ini, layanan kamar tampak tenang dan tenang, fokus pada mendapatkan informasi yang baik. Berantakan, hanya perkelahian kecil antar hewan peliharaan. Ini tidak sebanding dengan adegan ledakan yang pernah mereka lihat sebelumnya, jenis yang dapat diblokir kapan saja jika mereka angkat bicara. Pembersihan rumah tangga memerlukan waktu. Mendengar gerakan tersebut, Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan keduanya menoleh. Tidak. Apakah ada angin puting beliung di kamarmu? Kenapa kami tidak mendengarnya? Apakah Xiao Wu dan Mao Mao Chong bertengkar? Tunggu sebentar, Joel, di mana telur peliharaanmu? Dan benda lengket apa yang ada di tempat tidurmu itu? Akhirnya, Li Gan memandang Qiao Bai dengan mata bertanya-tanya dan terkejut. Qiao Bai, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Li Gan. Telur hewan peliharaan telah menetas. Qiao Bai mengangkat pergelangan tangan kirinya dan menunjukkan ular perak giok yang melingkari pergelangan tangannya, seharusnya itulah yang tersisa ketika ular perak giok itu keluar dari cangkangnya. Ya. Ketika ketiga orang itu mendengar ini, mereka segera bergerak ke arah Qiao Bai. Lin Weiwei mengatupkan kedua tangannya dengan penuh semangat, akhirnya menetas. Saya sudah menunggu beberapa hari. Makhluk luar biasa macam apa ini? Kenapa tidak terlihat seperti naga? Sebaliknya, terlihat seperti ular. Li Gan juga menyentuh dagunya dan melihat ke arah ular perak giok yang melingkari pergelangan tangan Qiao Bai, tapi itu terlihat cukup bagus. Jika warna ini adalah ular biasa, itu akan sangat berharga. Belum lagi, meskipun makhluk luar biasa tipe naga terlihat seperti ular, ia tetap saja sangat berbeda. Yah, jika aku mengakuinya dengan benar, ini sama sekali bukan makhluk luar biasa dengan atribut naga. Hanya Qi Yue yang sedikit mengernyit dan menatap Qiao Bai, ini seharusnya ular perak giok dengan atribut air. Jika saya ingat dengan benar, Lin Weiwei dan Li Gan. Tetapi Universitas Honghu mengatakan bahwa telur hewan peliharaan ini mendeteksi fluktuasi kekuatan tipe naga. Meskipun ular perak giok memiliki atribut air,
ia memang merupakan spesies naga. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada fluktuasi energi dari atribut naga. Qi Yue menggelengkan kepalanya lagi saat dia berbicara, itu tidak benar, spesies naga adalah makhluk luar biasa. Ini bukan hal yang aneh, dan saya belum pernah melihat spesies naga lain mendeteksi fluktuasi energi tipe naga. Spesies naga mengacu pada kehamilan sekelompok makhluk luar biasa tertentu. Dari sumbernya, salah satu induknya adalah makhluk luar biasa dengan atribut naga, namun kehidupan yang dikandungnya tidak terlihat seperti salah satu induknya balapan. Ras ini memiliki kemampuan untuk mereproduksi dirinya sendiri dan dapat mewariskan garis keturunan atribut naga dari generasi ke generasi. Ras ini dapat secara mandiri mempelajari dan memahami satu atau dua keterampilan atribut naga. Makhluk luar biasa tersebut disebut spesies naga. Memiliki garis keturunan makhluk luar biasa dengan atribut naga, namun belum mewarisi atribut naga. Fluktuasi energi yang terdeteksi juga harus menjadi atribut fluktuasi energinya sendiri. Li Gan, Qiaur, apa yang akan kamu lakukan? Dia melihat ular perak giok yang melingkari pergelangan tangan Qiao Bai dan tidur nyenyak, terlihat sangat lega tentang Qiao Bai. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apakah kamu ingin pergi ke Universitas Honghu untuk mendapatkan penjelasan? Dijanjikan sebagai telur binatang peliharaan langka, tapi menetas. Menjadi ular perak giok yang memiliki atribut air, Qi. Di mana pusat penetasan hewan peliharaan terbaik di negara yang kita janjikan? Bagaimana kita bisa melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Jika Honghu tidak selalu memiliki sikap yang baik terhadap Qiao Bai sebelumnya, Li Gan akan memulai teori konspirasi sekarang. Aku masih membutuhkan penjelasan. Qi Yue melambaikan tangannya, hubungi guru itu Luo Yiming sekarang. Minta dia untuk mengubahmu menjadi hewan peliharaan tipe naga. Ya, Lin Weiwei juga mengangguk dengan serius, saya tidak ingin menindas orang lain seperti ini. Qiao Bai mengangguk dan ketiga orang itu dipenuhi amarah. Qiao Bai tertawa saat melihat ini. Sejujurnya, Qiao Bai tidak begitu marah. Tapi masalah ini memang kesalahan Honghu. Tidak berlebihan jika meminta Honghu memberinya penjelasan dan memberinya kompensasi, bukan? Qiao Bai berpikir sambil tersenyum. Sebenarnya bukan karena dia tidak peduli dengan Universitas Honghu, itu karena jika dia ingin mengembangkan ular putih kecil itu menjadi atribut naga sungguhan, itu terlalu banyak materi. Bahkan jika Qiao Bai tidak kekurangan uang sekarang, alangkah baiknya jika dia bisa mengumpulkan wol tambahan. Jangan bersikap sopan atau berhati lembut. Pada senja, saat Luo Yiming hendak pergi makan malam, ponselnya tiba-tiba bergetar dan menerima pesan dari Qiao Bai. Saat ini, Luo Yiming belum siap secara mental dan langsung mengklik pesan tersebut. Sebuah foto. Ini adalah foto seekor ular putih kecil, ramping, berwarna mutiara yang melingkari pergelangan tangan. Luo Yiming, Qiao Bai, sudah menetas. Tak lama kemudian, pesan Qiao Bai datang lagi. Luo Yiming, gempa murid.jpg. Menetas. Apa yang menetas? Oh, telur peliharaan yang merupakan hadiah Qiao Bai telah menetas. Jenis hewan peliharaan apa yang ada di dalam? Luo Yiming menundukkan kepalanya dan matanya tertuju pada foto di ponselnya, jelas bahwa ini adalah makhluk luar biasa yang menetas, seekor ular perak giok. Makhluk luar biasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Jangan katakan seberapa umum hal itu, tapi jelas tidak berharga. Luo Yiming menutupi hatinya dan merasakan infak miokat lagi. Tidak, Universitas Honghu, apakah ini sudah terlambat hari ini? Kalau tidak, kenapa seperti ini? Tidak beruntung bukanlah sial. Singkatnya, perasaan seperti itulah yang sulit untuk dijelaskan, tidak berdaya, tidak dapat mengeluh, dan tidak ingin berbicara sama sekali. Luo Yiming, Profesor Qiao Bai, kami pasti akan memberi Anda jawaban dan solusi sesegera mungkin. Luo Yiming menanggapi pesan Qiao Bai dengan cepat, dan kemudian melaporkan masalah tersebut ke kelompok pimpinan sekolah. Mustahil. Sebagai guru biasa, tren dan perkembangan seperti itu. Luo Yiming, Kiaki.
Sepertinya dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Cepat temukan seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pimpinan Universitas Honghu, Del, telur binatang peliharaan dengan fluktuasi energi tipe naga menetaskan ular perak giok. Dalam sekejap, pihak sekolah pun merasakan sensasi serangan jantung. Satu-satunya yang masih bisa tertawa adalah mata-mata dari Universitas Yulong yang menyergap kelompok pimpinan Honghu. Gah-gagah, Honghu sangat malu kali ini. Guru Yulong menengadah ke langit dan tertawa, hampir mengadakan pesta untuk merayakannya. Senang, saya sangat senang. Awalnya, saya mengira aura Yulong dan Qiao Bai tidak cocok, jika tidak, Qiao Bai akan bertemu lawan Yulong di awal. 4 besar menyingkirkan siswa Yulong, dan akhirnya mengalahkan siswa Yulong untuk memenangkan kejuaraan. Qiao Bai tidak pernah menghadapi siswa Honghu manapun selama seluruh proses. Yulong, mentalitas tidak stabil. Kemudian, setelah pertandingan, hubungan antara Qiao Bai dan Honghu secara bertahap menjadi misterius. Yulong, naga giok, hahaha. Mereka senang saat Honghu tidak beruntung. Semakin tidak beruntungnya burung, semakin bahagia mereka. Selama tidak melibatkan masalah besar di tingkat nasional atau resmi, tidak ada yang bisa menghentikan perselisihan kecil secara pribadi. Cepat sebarkan beritanya, mari kita siswa Yulong datang dan menikmati melon bersama. Saya senang melihat kegembiraan Honghu. Jadi saya katakan, uang adalah yang terbaik, tidak mudah membuat kesalahan. Honghu baru saja mengalami insiden beberapa hari yang lalu, kan? Dia seharusnya memberi Profesor Qiao Bai banyak kompensasi secara pribadi, tapi dia tidak menyangka insiden baru akan terjadi. Tiba-tiba, aku merasa sedikit beruntung karena bukan kami yang membayar Tiang Wang dan Zhang Hongyi memenangkan kejuaraan. Sebaliknya ketika telur binatang itu menetas, makhluk luar biasa dengan atribut naga yang dijanjikan tiba-tiba berubah menjadi makhluk luar biasa tingkat rendah tingkat tinggi, dan berevolusi menjadi 2 kumparan giok berkepala yang layak untuk makhluk tingkat menengah. Guru menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Guru-guru lain membawa suasana hati ini, sangat bagus, mereka sudah mulai marah sebelumnya. Kita harus membantu Profesor Qiao Bai mendapatkan penjelasan dari Honghu. Tindakan Honghu tidak hanya akan berdampak pada mereka sendiri, tetapi jika tidak ditangani dengan baik, itu juga akan mempengaruhi citra eksternal dan reputasi Universitas TOP2 kita secara keseluruhan. Itu masuk akal. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Beastmaster mana yang akan percaya pada kredibilitas TOP2 kita di masa depan? Tidak, masalah ini bukan lagi masalah Honghu dan satu sekolah. Kita Yulong harus mengambil tindakan. Honghu, apakah Anda yakin tidak mengambil kesempatan untuk melihat kami bersenang-senang, dan ingin menuliskan sejarah kelam kami, dan kemudian memakukannya pada pilar rasa malu? Dipaksa untuk menangani masalah ini tidak berdaya. Luo Yiming memutar matanya ke arah pengunjung Yulong. Aku percaya padamu, idiot. Masalah ini relatif serius, tetapi jauh dari tingkat yang dikatakan Yulong. Yulong dengan tulus menyaksikan kesenangan itu. Hehe. Para guru yang datang dari kelompok Yulong menunjukkan senyuman sombong di wajah mereka. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kamulah yang pertama kali memberikan petunjuk kepada kami. Katakan saja padaku, jika hal serupa terjadi pada kami, maukah kamu datang untuk menonton kesenangan itu? Luo Yiming tidak dapat membantah, tidak ingin menonton keseruannya. Mustahil. Bahkan jika mereka tidak berada di Star City, mereka pasti akan menemukan cara untuk segera kembali ke Star City sesegera mungkin setelah mendengar beritanya, hanya untuk menikmati melon panas dari sisi berlawanan. Guru Yulong menatap Luo Yiming. Pergi dan alami sendiri. Jadi di mana Profesor Qiao Bai? Para guru di Universitas Yulong meregangkan leher mereka, seperti angsa menunggu umpan. Suara kue terdengar satu demi satu. Mereka memutar leher mereka dan melihat sekeliling, menunggu sesuatu jatuh langit. Protagonis acara tersebut, haha. Luo Yiming mencibir, saya mengecewakan Anda, Profesor Qiao Bai telah pergi.
Guru di Universitas Yulong. Kami sudah bernegosiasi secara online tadi malam, dan kami menyetujui permintaan kompensasi yang diajukan oleh Profesor Kiao Bai, kata Luo Yiming dengan tenang. Guru di Universitas Yulong. Kompensasi apa yang Anda berikan kepada Profesor Kiao Bai? Kami semua berasal dari sekolah saudara, jadi beritahu kami, bagaimana kamu menghadapinya pada akhirnya. Ya, beritahu kami secepatnya, jangan sembunyikan. Apakah Anda akhirnya memberi kompensasi kepada Profesor Kiao Bai dengan hewan peliharaan lain? Luo Yiming berkata, hehe. Saat ini dikatakan sebagai sekolah saudara. Mengapa Anda tidak menyebutkan bahwa mereka di sini hanya untuk menonton kesenangan? Luo Yiming memutar matanya lagi. Adapun kompensasi yang diinginkan Kiao Bai. Luo Yiming dan Universitas Honghu juga sedikit terkejut setelah mendengar ini. Pemikiran awal mereka seperti yang dikatakan naga giok, agak sulit memberi Kiao Bai hewan peliharaan baru dengan atribut naga. Bagaimanapun, Honghu tidak memiliki anak makhluk luar biasa bertipe naga. Tipe naga dewasa, cukup kejam dan egois, dan kekuatannya hampir mencapai level 7 atau lebih. Berhenti bicara tentang Kiao Bai. Di antara lulusan Universitas Honghu setiap tahun, mungkin tidak ada master binatang yang dikontrak dengan makhluk naga dewasa yang luar biasa. Namun, bukan berarti Universitas Honghu tidak memiliki dasar. Mereka juga mengatur hewan peliharaan langka dengan atribut lain, yang semuanya dapat digantikan oleh Kiao Bai. Tapi Kiao Bai menolak, menurutku ular perak giok ini agak istimewa. Secara logika, fluktuasi energinya seharusnya adalah atribut air, tetapi Anda mendeteksi bahwa itu adalah atribut naga. Saya masih mempercayai tingkat deteksi Universitas Honghu. Anda seharusnya benar-benar seperti ini saat itu waktu berpikirlah, daripada dengan sengaja menipu para kontestan. Mendengarkan kata-kata Kiao Bai, Luo Yiming mengangguk berulang kali, dan kesukaannya terhadap Kiao Bai hampir meledak. Ya, bukankah begitu? Apa saja atribut dari hewan peliharaan tersebut? Betapapun anehnya, Anda akan segera melihatnya setelah menetas. Jika mereka tidak benar-benar mendeteksi fluktuasi atribut naga, mereka tidak akan berani mengatakan dengan santai bahwa ini adalah telur hewan peliharaan atribut naga. Dalam hal kompensasi, pertama-tama, saya berharap Honghu dapat menyelidiki situasi spesifik dari telur hewan peliharaan ini. Saya sedikit penasaran dari mana fluktuasi energi khususnya berasal. Oke, Luo Yiming setuju, tapi kita perlu waktu di sini. Sudah lama sejak mereka membawa kembali telur hewan peliharaannya. Agak sulit untuk menyelidiki kisah hidup ular perak giok. Kiao Bai mengangguk dan melanjutkan, lalu, apakah Universitas Honghu memiliki batu energi atribut naga tambahan? Luo Yiming, Profesor Kiao Bai, bukankah saya sudah memberi kompensasi kepada Anda dengan 24 kristal energi sebelumnya? Luo Yiming sedikit bingung, jika masih ada lagi, kami memilikinya, tetapi ular perak giok adalah makhluk luar biasa dengan atribut air, jadi itu tidak boleh digunakan. Memakan batu energi dengan atribut lain bukanlah hal yang baik untuk ular perak giok. Tanpa atribut yang sesuai, ular perak giok kemungkinan besar tidak akan dapat menerima dan mencerna energi di dalam batu energi, dan karena energinya terlalu ganas, beberapa hal buruk akan terjadi. Respon stres. Sebelum Luo Yiming menyelesaikan kata-kata penolakannya, dia melihat Kiao Bai dengan lembut memetik dagu lembut ular perak giok yang melingkari pergelangan tangannya dengan jari-jarinya. Aroma siapa yang harum? Ular perak giok yang tiba-tiba merasa terganggu, mengayunkan ekornya. Terlihat ada sedikit ketidaksenangan dalam gerakannya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua gigi ular yang tajam. Luo Yiming ketakutan saat melihatnya. Namun sebelum ular perak giok dapat menggigit Kiao Bai mengeluarkan batu energi atribut naga yang telah diberikan kompensasi kepadanya sebelumnya dan meletakkannya tepat waktu di tempat ular perak giok hendak menggigitnya. Ifikasi. Luo Yiming mendengar suara tajam dari sisi lain kamera dengan sangat jelas.
Hanya seperempat dari batu energi atribut naga yang hilang. Ular perak giok menggeliat dan menggeliat, sepotong kecil batu energi atribut naga yang ditelan di sepanjang rektum ular perak giok. Pada awalnya, Anda masih dapat melihat bekas tonjolan batu energi yang terlihat jelas pada tubuh ramping ular perak giok. Dengan cepat, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, batu energi atribut naga menyusut, dan akhirnya tubuh ular perak giok kembali ke tampilan aslinya yang panjang dan tipis. Luo Yiming terkejut. Luo Yiming terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat secara intuitif penampakan makhluk luar biasa yang mencerna batu energi dan energi di dalam batu energi. Ini sangat intuitif dan meyakinkan. Ular perak giok ini memang berbeda. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Qiao Bai, Luo Yiming menjawab dengan bodoh dengan tatapan membosankan. Belum lagi taringnya yang bisa menggigit seperempat batu energi atribut naga dalam satu gigitan. Fakta bahwa makhluk dengan atribut air yang luar biasa dapat mencerna batu energi atribut naga dapat mengejutkan Luo Yiming. Belum lagi pada akhirnya, ular perak giok tidak hanya tidak mengalami reaksi merugikan sama sekali, tetapi juga terus memakan kristal energi atribut naga, menggigit demi gigitan, dan menghabiskannya dalam waktu singkat. Gelombang, ular perak giok bersendawa puas, terus menggantungkan kepalanya di mulut Qiao Bai, dan tertidur. Luo Yiming, baiklah, Profesor Qiao Bai, berapa banyak kristal energi naga yang Anda butuhkan? 200. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ekspresi Luo Yiming menjadi kosong sesaat, tangkap tuan muda. Nada suaranya berubah karena terkejut. Katakan saja berapa banyak. Ahem. Qiao Bai juga terbatuk 2 kali, 200 terdengar sangat tidak bisa diandalkan, tapi ketika dia berpikir bahwa evolusi ular perak giok menjadi Raja Naga Perak membutuhkan 210 kristal energi atribut naga, Qiao Bai tidak berpikir begitu jauh. Apakah itu berlebihan? Hewan peliharaan tipe naga yang disepakati menjadi binatang tipe air, dan dia harus bekerja keras untuk membudidayakan ular putih kecil itu menjadi binatang tipe naga. Perbedaan harga untuk Universitas Honghu tidak terlalu jauh bukan? Belum lagi Qiao Bai sendiri yang harus mengumpulkan barang-barang lain. Luo Yiming mengulurkan tangan dan mencubit alisnya. Sakit kepala. Kristal energi naga bukanlah masalah besar, walaupun Universitas Honghu memang bisa mendapatkan begitu banyak. 400 tahun di Star City tidak sia-sia. Hanya karena mereka tidak memiliki telur hewan peliharaan dengan atribut naga, bukan berarti mereka tidak dapat membunuh makhluk luar biasa dengan atribut naga. Sangat sulit untuk melawannya, tetapi hal itu masih bisa dilawan. 200 dapat dikurangi dengan tepat. Qiao Bai berkata dengan tenang. Dia percaya bahwa inventaris kristal energi atribut naga di Universitas Honghu harus lebih dari ini. Saya menduga ular perak giok memiliki rute evolusi baru, yang mungkin terkait dengan naga. Atributnya saling terkait, jika tidak maka tidak mungkin menjelaskan mengapa ular perak giok dapat menyerap dan mencerna energi dalam kristal yang dikaitkan dengan naga. Luo Yiming terkejut lagi. Kalau begitu, permintaan Qiao Bai sangat masuk akal. Dan, jika ular perak giok benar-benar memiliki jalur evolusi baru terkait atribut naga, Universitas Honghu mendukung penuh penelitian ini. Mereka akan mulai menetaskan telur ular perak giok sekarang. Saya harus bertanya kepada para pemimpin. Luo Yiming tidak bisa mengambil keputusan, jadi Qiao Bai tidak keberatan menunggu Luo Yiming bertanya. Akhirnya, setelah diskusi berulang kali antara kedua pihak, Honghu tahu bahwa dia salah, dan ditambah dengan identitas Qiao Bai sebagai profesor evolusi hewan peliharaan, mereka akhirnya menyetujui kompensasi yang diminta oleh Qiao Bai. Bukankah itu hanya 1/10 dari inventaris? Mereka berikan, anggap saja sebagai menjalin hubungan baik dengan Qiao Bai. Semua ramuan berharga telah diberikan kepadanya sebelumnya, dan dia tidak membutuhkan batu kristal ini. Yah, masih ada beberapa batu kristal. Memikirkan diskusi dengan Qiao Bai tadi malam, ekspresi Luo Yiming menjadi sedikit lebih serius. Mari berkomunikasi dengan sekolah saudara.
Tidak ada. Mengetahui penelitian berkelanjutan Qiao Bai dan bekerja sama dengan pencapaian Qiao Bai di masa lalu. Universitas Honghu, kami selangkah lebih maju. Ular perak giok sudah siap. Persediaan batu energi atribut naga. Setelah rute evolusi diumumkan, mereka, Honghu, akan mampu mengalahkan naga giok dalam hal makhluk luar biasa tipe naga. Guru di Universitas Yulong. Sesuatu yang salah. Ada yang tidak beres. Sepertinya ada trik lain di sini. Cepat dan selidiki. Saat Yulong dan Honghu masih mempermainkan satu sama lain, Qiao Bai telah tiba di kota Heng bersama Qi Yue, Lin Weiwei, dan Li Gan. Dari sini mereka akan mengambil penerbangan terpisah ke tujuan berbeda. Sayang sekali, hasil ujian masuk perguruan tinggi akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Kalau tidak, saya ingin pergi ke keluarga Huo bersama Qiaur untuk melihatnya. Li Gan berkata sambil menghela nafas panjang, miliknya wajah penuh belas kasihan. Qi Yue di samping meliriknya dengan mata tak bisa berkata-kata, mengapa menurutmu begitu indah? Keluarga Huo adalah keluarga besar. Tidak apa-apa jika Qiao Bai pergi sendirian. Lin Weiwei menghela nafas setelah mendengar ini, dan pada saat yang sama, cahaya berbeda bersinar di matanya. Dunia Qiao Bai. Saya harap mereka bisa lebih dekat dengan Qiao Bai. Lupakan saja kali ini, bagaimanapun juga, kami bekerja dengan serius. Qiao Bai berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk bermain bersama, luangkan waktu bersama lain kali. Li Gan mengangguk, melangkah maju dan menepuk bahu Qiao Bai. Oke, cepat pergi. Bukankah kamu sudah membuat janji denganku? Saya akan menghubungi Anda setelah hasilnya keluar. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk bersekolah. Haha. Qi Yue melipat tangannya dan mencibir, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kemungkinan besar aku memiliki kemungkinan ini. Departemen Tempur Universitas Jade Bird. Dia sudah memutuskan. Qiao Bai, apakah suasana ini agak aneh? Dikatakan sebagai medan syuro, objek ini sepertinya agak salah. Melihat pesawat hendak lepas landas, Qiao Bai segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga dan naik pesawat menuju kota Jingming, kampung halaman Huo. Wilayah barat daya penuh dengan pegunungan dan punggung bukit. Bahkan di atas awan tinggi, Qiao Bai dapat melihat pegunungan dan lembah subur yang menjulang di bawahnya begitu dia menundukkan kepalanya. Jika Anda mengatakan bahwa lembah naga berada di tempat seperti itu, dan Anda tidak dapat memahaminya. Berangkat pagi-pagi sekali, Qiao Bai baru tiba hampir sore, dan begitu dia turun dari pesawat, dia melihat Huo Xiaotian, yang melompat-lompat dan melambai padanya menyolok. Qiao Bai berhenti saat dia berjalan keluar dari pos pemeriksaan keamanan. Dia ingin berbalik dan pergi, berpura-pura tidak mengenal orang ini. Disayangkan, Huo Xiaotian juga memiliki mata yang tajam, dan sekilas dia melihat Qiao Bai berjalan bersama kerumunan. Lewat sini, Qiao Bai, lihat ke sini. Suara Huo Xiaotian sangat keras. Banyak orang di penerbangan yang sama mengarahkan pandangan mereka pada Qiao Bai dan Huo Xiaotian, dan kemudian ada pandangan pengertian di mata mereka. Qiao Bai, tidak, apa yang kalian ketahui? Qiao Bai benar-benar ingin berbalik dan pergi, tetapi ketika dia memikirkan dua hewan peliharaannya menunggunya memberinya keterampilan atribut naga, Qiao Bai menghela nafas, ayah tua itu tidak berdaya. Terlalu sulit baginya untuk menghidupi keluarganya sendirian. Qiao Bai berbalik dengan ekspresi acuh tak acuh, dan melangkah ke sisi Huo Xiaotian. Sebelum Huo Xiaotian menunjukkan senyuman konyol lagi, Qiao Bai menamparkan bagian belakang kepala Huo Xiaotian. Berjalan. Oke. Seolah dia takut dengan sikap serius dan acuh tak acuh Qiao Bai, Huo Xiaotian dengan bodohnya menyentuh bagian belakang kepalanya dan berjalan ke depan dengan tanda kayu di bahunya untuk memimpin jalan. Qiao Bai melihat ke papan kayu bertuliskan, "Selamat datang Profesor Jenius di kota kami," yang ditulis miring dengan tinta merah muda berpendar terang, dan ekspresinya sedikit berubah.
Siapa yang menemukan merek ini? Qiao Bai bertanya dengan suara yang dalam. Hei, apakah kamu membicarakan merek ini? Huo Xiaotian kembali menatap Qiao Bai. Melihat ekspresi Qiao Bai kembali ke tampilan acuh tak acuh seperti biasanya, dia berkata dengan senyum konyol, "Hei, akulah yang mengetahui bahwa kamu akan datang. Lalu aku berpikir untuk membuat tanda agar kamu dapat melihatnya. Lalu ayahku memberiku sedikit saran. Menurutku itu cukup bagus. Ini pertama kalinya menurutku ayahku bisa melontarkan kata-kata yang cocok seperti itu." Huo Xiaotian berkata dengan tulus. Ketulusan hati Qiao Bai yang tak bisa berkata-kata. Sangat bagus. Batu itu dipalu. Huo Xiaozhen sebenarnya adalah anak kandung dari ayahnya Huo Batian. Bagaimana mungkin orang normal berpikir tidak ada yang salah dengan merek ini? Qiao Bai, saya tidak ingin mengeluh. Dia dengan tegas mengubah topik pembicaraan, bagaimana kabar Altron Tuan Huo? Apa situasi spesifiknya? Deskripsi dalam postingan yang dia lihat di mal kelas atas tidak begitu jelas. Qiao Bai hanya mengetahui bahwa Altron Tuan Huo memiliki beberapa perilaku khusus dan tidak mematuhi perintah dari Master Binatang dan menolak untuk kembali ke roh lelaki tua itu. Informasi lebih detail, atau Anda hanya bisa mengetahuinya jika bertanya langsung. Hei, masih seperti itu. Huo Xiaotian dipimpin oleh Qiao Bai, dan topiknya beralih ke Altron. Dia tampak sangat mengkhawatirkan Altron, saya tidak tahu alasan spesifiknya. Pokoknya Ayah Long hanya menolak untuk keluar dari lembah naga, dan perintah kakek tidak berhasil, tetapi Pastor Long tidak berperilaku agresif dan hanya diam di sana. Ayah naga, Qiao Bai sedikit penasaran dengan apa yang disebut Huo Xiaotian sebagai Altron. Huo Xiaotian menyentuh dahinya dan tersenyum malu-malu, tanpa sadar. Saya sudah terbiasa. Kau tahu ayahku tidak bisa diandalkan. Qiao Bai tidak tahu apakah harus mengangguk atau berpura-pura mengerti sejenak, tapi ketidakpercayaan Huo Batian tercermin dengan sempurna dalam namanya. Kakekku merawatku ketika aku masih kecil, tapi kakekku sering meminta hewan peliharaannya untuk merawatku. Di antara mereka, yang paling lama merawatku adalah Altron. Dia berbicara sambil membawa Qiao bersamanya. Bai Sangce, sebenarnya, untuk sementara, kupikir aku harus menjadi bayi naga, dan Altron akan menjadi ayah nagaku. Petik 2. Persepsi saya kemudian dikoreksi, tetapi judulnya tetap ada. Qiao Bai mengangguk, mengerti. Dalam keluarga yang tidak dapat diandalkan ini, menghadapi satu-satunya Altron yang dapat diandalkan, tidak aneh jika Huo Xiaotian mengalami kebingungan kognitif, atau memiliki gagasan untuk mengubah dirinya ke ras dan orang tua yang berbeda. Mengenai apa yang dipikirkan Tuan Huo dan Huo Batian, ayah kandungnya, dan bagaimana mereka membantu Huo Xiaotian mengoreksi pikirannya. Melihat Huo Xiaotian, itu tidak terlihat terlalu bagus. Qiao Bai tidak bertanya lebih lanjut, tetapi melihat ke mobil. Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria parubaya yang tidak dikenal. Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Qiao Bai, lalu melihat ke arah Huo Xiaotian yang sedang memasukkan papan kayu ke kursi belakang. Tuan muda, apakah Anda akan kembali sekarang? Ya, kami telah menerima teleponnya. Ayo kembali sekarang. Huo Xiaotian memasukkan papan kayu itu dan bertepuk tangan, ayo jalan-jalan keluar rumahku dulu. Aku juga bisa memperkenalkannya pada Qiao Bai. Berbicara, Huo Xiaotian melihat ke arah Qiao Bai, akan ada profesor binatang dan peternak yang datang nanti. Kakek akan menjelaskan situasi Altron denganmu nanti. Bisa mengerti, lebih dapat diandalkan dan nyaman untuk menceritakan situasinya sekaligus ketika semua orang ada di sini, dan kemudian mendiskusikannya dengan semua orang. Kemudian, Qiao Bai kemudian mengerti apa yang dimaksud dengan keluarga kaya. Puncak bukit ini milik keluarga saya, dan puncak bukit itu juga milik keluarga saya. Duduk di dalam mobil, Huo Xiaotian menunjuk ke perbukitan di dekatnya dan berkata, sulit untuk merawatnya setiap tahun, tetapi tidak ada. Bao-baolong dan zulilong itu istimewa. Mereka suka berlari bolak-balik di antara bukit.
Semakin luas hutannya, mereka akan semakin nyaman. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempertahankannya. Huo Xiaotian menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Hei, ini mungkin masalah memiliki Altron sebagai raja dan juga membantunya menjaga rakyatnya. Kamu akan mudah dipukuli jika mengatakan ini." Qiao Bai, yang dimarahi oleh Versailles, mengatupkan tangannya dan menjabatnya dari sisi ke sisi, seolah dia ingin mencobanya terlebih dahulu. Huo Xiaotian dengan cepat mengangkat tangannya, tidak lagi, aku akan membawamu menemui kakekku sekarang." Qiao Bai melepaskan tangannya dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Huo Xiaotian, yang sebenarnya merasakan ancaman fatal. Huo Xiaotian sepertinya telah melihat sesuatu. Dia melompat mendekati Qiao Bai, melihat ke pergelangan tangan kiri Qiao Bai, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Saudara Qiao, apakah benda putih di pergelangan tanganmu ini adalah gelang?" Cukup cantik, dan laki-laki tidak merasa feminin saat memakainya. Sebelum dia selesai berbicara, ular putih kecil di pergelangan tangan Qiao Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka taringnya, meludahkan surat ular itu, dan mengarahkan tubuhnya ke arah hidung Huo Xiaotian. Huo Xiaotian, Huo Xiaotian sangat terkejut sehingga dia mundur dan langsung duduk di lereng bumi. Kamu. Huo Xiaotian menunjuk ular putih kecil di pergelangan tangan Qiao Bai dan jari-jarinya gemetar. "Kamu mengangkat tongkat pedas. Itu membuatku takut setengah mati," kata Huo Xiaotian sambil menepuk dadanya.